Oke, movers, kali ini kita membahas sebuah konten yang sangat menarik sekali, yaitu adalah cara membuat konten marketing mudah, murah, meriah, dan menguntungkan. Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah Anda harus mengetahui jenis-jenis postingan atau konten di sosial media, karena setiap sosial medianya berbeda-beda. Yang kedua adalah Anda perlu untuk menjadwalkan postingan yang akan Anda posting. Yang ketiga adalah pilih aplikasi editing, aplikasi untuk mengedit supaya cepat. Dan keempat adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita akan bahas semuanya keempat-empatnya di video kali ini. Yang pertama adalah Anda harus mengetahui tentang jenis-jenis postingan atau konten yang ada di masing-masing sosial media. Karena kita sendiri memiliki banyak sosial media, ada Instagram, Facebook. Saya akan bahas cuma 4 di sini ya. Sebenarnya satu lagi YouTube ya. YouTube juga saya anggap sebagai sosial media. Ada Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, masing-masing dari keempat sosial media besar ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik penonton yang berbeda-beda. Karakteristik viewer yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus memposting atau membuat konten marketing sesuai dengan di mana kita akan memposting konten marketing kita tersebut. Yang pertama adalah di Facebook. Facebook seperti yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, saya lebih kepada Facebook karena Instagram baru sekitar 2015-an baru orang-orang beralih atau menambahkan konten-konten mereka di Instagram. Nah, baru TikTok akhir-akhir ini ya, berapa tahun ini. Facebook itu penuh dengan cerita, penuh dengan kisah. Jadi ketika Anda membuat konten di Facebook, maka Anda membuat sebuah kisah, cerita, menceritakan sesuatu. Kenapa sih kok produk ini, misalkan Anda berjualan di sana, adalah sebuah solusi. Apa yang menjadikan produk ini solusi atas hidup dari si consumer atau si pelanggan. Jadi Anda bercerita di sana, di Facebook. Nah, ketika Anda bisa melakukan sebuah copywriting yang bagus, yang luar biasa di Facebook, maka Anda akan dapat mengambil hati pasar yang sebenarnya sangat-sangat masih luas di jagat dunia maya atau dunia digital marketing. Kalau dulu dunia maya ya bilangnya ya. Karena Facebook adalah sebuah platform untuk orang-orang berkomunikasi dengan grup, dengan keluarga mereka, dengan kerabat mereka. Jadi sekarang Facebook masih menjadi tempat yang baik sekali untuk melakukan digital marketing. Yang pertama adalah Facebook. Yang kedua adalah Instagram. Instagram gimana? Kalau di Facebook tadi cerita-cerita, buat kisah, buat sebuah sajak begitu ya. Kalau di Instagram beda lagi. Kalau di Instagram adalah buat art, buat seni, buat sebuah hasil karya. Buat sebuah tampilan image yang enak dilihat, yang baik, yang bagus. Karena Instagram memiliki karakteristik art atau seni. Maka dari itu jika konten Anda baik di Instagram, bagus, idenya brilian, kreatif, maka orang akan cenderung lebih melihat konten Anda lebih lama sehingga algoritmanya membaca dengan baik sekali. Dan ketika apa yang Anda tawarkan, kata-kata di dalam Instagram tersebut, konten yang menarik, maka akan di-save. Dan algoritma Instagram sekarang ya mengharuskan kita untuk orang agar save postingan kita, agar edukasinya sampai kepada si viewer dan akhirnya di-save oleh mereka. Algoritmanya naik, Anda masuk di search. Oke, jadi kalau Facebook tadi adalah sebuah kisah, Instagram adalah sebuah galeri seni. Yang ketiga adalah TikTok. Nah, TikTok ini agak-agak baru, karena baru ya, jadi belum terlalu terbentuk marketnya, namun sudah terbentuk. Nah, jika Facebook tadi umurnya sekitar 25 tahun ke atas, Instagram umurnya mulai dari belasan tahun, mungkin 20 tahun, mungkin pasnya 20 tahun, sampai umur 35-an. Kalau di TikTok, pasarnya adalah pasar anak muda. Pasar orang-orang yang suka melihat hal-hal yang kreatif ya. Ngedance lah, seperti Anda tahu sendiri, hal-hal lucu lah, yang hanya ditonton sepersekian detik saja. Dan ketika Anda ingin membagikan sebuah konten, sebuah value atas produk Anda, nilai dari produk Anda, maka di TikTok karakteristiknya adalah sebuah informasi, informatif. Anda bisa bubuhkan atau Anda bisa tambahkan di sana entertainment di sana, mungkin sambil ya joget TikTok ya, katakan orang-orang ya, joget TikTok, joget-joget gitu ya, ada tau lah ya, joget-joget TikTok itu, dan ditambahkan poin-poin di sekitar postingan Anda untuk agar orang dapat mengetahui apa yang Anda ingin sampaikan di TikTok.
Oke, jadi ternyata setelah 3 ini sebelum YouTube ya, setelah 3 ini Anda harus mengetahui ternyata jenis postingan seperti apa yang harus Anda posting. Jadi tidak asal posting saja karena karakteristik masing-masing viewer berbeda. Nah di YouTube bedanya, kenapa? Pertanyaan saya adalah kenapa kok channel-channel informatif, channel-channel bisnis bahkan di luar negeri sana, viewernya nggak bisa sampai jutaan. Bisa sih ada beberapa yang sampai jutaan, tapi kebanyakan nggak sampai sebanyak itu gitu ya. Puluhan ribu, ratusan ribu ada, ya beberapa ada yang mencapai juga jutaan, namun tidak konsisten. Kenapa? Mungkin channel-channel seperti channel kita di Move On Multimedia ini, Movers, juga tidak akan mendapatkan viewer yang begitu banyak. Karena kenapa? Di YouTube itu dimaksudkan karakteristiknya untuk orang-orang yang mencari hiburan. Jadi orang-orang yang misalkan lagi rebahan di kasur, habis kerja seharian, mereka nonton YouTube, atau mereka lagi nunggu ngantri di suatu tempat, mereka nonton YouTube, atau bahkan mereka mencari sebuah informasi. Mereka akan mencarinya di YouTube. Namun kebanyakan pasar di YouTube itu adalah pasar untuk hiburan. Nah hiburan yang seperti apa? Apakah Anda harus joget-joget TikTok juga? Hiburan itu mudahnya adalah merubah mood si viewer dari yang tadinya sebelum menonton, misalkan moodnya adalah capek, lelah, kemudian Anda membuat konten, ya katakan konten-konten yang sekarang banyak ditonton itu konten-konten horor begitu ya. Ketika menonton itu akhirnya moodnya jadi berubah, jadi nggak capek tapi malah jadi ketakutan, mungkin gitu ya misalkan ya. Jadi malah jadi semakin penasaran gitu. Nah hiburan adalah semata sesimpel itu. Seperti ketika Anda pergi ke bioskop, sebelum pergi ke bioskop misalnya Anda nonton film Too Fast Too Furious, film balap-balapan. Sebelum ke bioskop Anda santai aja nyetirnya. Nah ketika sudah nonton filmnya, kemudian pas pulang, tiba-tiba Anda pengen ngebut-ngebutan gitu di jalan. Kayak, wah luar biasa nggak apa-apa nih ngebut-ngebutan di jalan. Nah itu akhirnya merubah mood Anda, merubah diri Anda, merubah personal Anda untuk menjadi seseorang yang berbeda setelah menonton hiburan tersebut. Nah YouTube dimaksudkan untuk itu, tidak hanya untuk sekedar Anda mengetahui tentang sebuah informasi atau membagikan sebuah informasi. Nah mengapa? Makanya sebuah konten itu harus ada kualitas dan kuantitas di sana. Ada kualitasnya juga, karena Anda harus merubah sebuah mood. Oke, yang pertama itu tadi adalah Anda harus mengetahui masing-masing karakteristik dari sosial media untuk agar Anda dapat membuat konten marketing yang mudah, murah, meriah, dan menguntungkan. Yang kedua, buat jadwal postingan berdasarkan kategori. Jadi maksudnya adalah ketika Anda sekarang ingin membuat sebuah postingan, biasanya penyakitnya adalah Anda hari ini nggak ada ide. Anda hari ini bingung, kreativitasnya buntu. Jadi yang harus dilakukan ketika Anda ingin membuat konten marketing yang baik, yaitu adalah dengan menjadwalkan terlebih dahulu di awal, sesuai kategorinya. Anda ingin membagikan sebuah kuis, sebuah fakta, sebuah informasi, atau apapun, Anda harus jadwalkan terlebih dahulu. Jadi Anda bisa memiliki waktu di depan untuk berpikir, atau pada saat Anda benar-benar kreatif sekali, Anda dapat berpikir, saya ingin membuat konten apa. Nah, kemudian Anda jadwalkan hari ini kontennya adalah ini, hari ini, dan Anda buat di depan agar nanti tinggal posting. Bisa seminggu, bisa sebulan, Anda sudah mendapatkan jatah untuk konten marketing. Nah, ini yang tidak banyak diberitakan oleh orang-orang untuk membuat jadwal, dan ini sangat-sangat memudahkan sekali metode ini untuk agar Anda tetap memiliki konten, karena yang harus Anda ketahui bahwa di dalam digital marketing Anda harus memiliki konsistensi yang baik untuk postingan agar orang terus muncul notifikasi di HP mereka dan mereka melihat konten marketing Anda setiap hari, bahkan dalam sehari bisa 3 kali. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pilih aplikasi editing. Ini gampang-gampang susah karena sebenarnya aplikasi editing ada banyak sekali. Jika Anda baru, maka Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi gratis atau yang mudah di HP. Contohnya misalkan yang banyak dipakai itu adalah aplikasi Canva. Aplikasi yang sangat mudah sekali untuk Anda menambahkan gambar, menambahkan teks, merubah background, dan sebagainya di Canva. Namun jika Anda misalkan tidak ingin terlalu advance, Anda ingin yang udahlah ada foto produk saya aja tinggal dikasih tulisan saja, ada 2 aplikasi lagi namanya Typorama dan PixArt. Typorama hanya menambahkan tulisan saja, namun PixArt Anda bisa menambahkan gambar-gambar lain di dalam postingan konten Anda. Nah, kalau Anda mau advance, harusnya mulai sekarang Anda belajar Photoshop. Karena gampang sekali sebenarnya tinggal menggunakan toolsnya. Seperti ketika Anda melakukan lokakarya atau Anda membuat karya di SD di sekolah Anda. Ada guntingnya, ada penghapusnya, ada bolpennya, ada brushnya, ada piloxnya, dan sebagainya. Jadi Anda bisa lebih berkreasi lagi di Photoshop. Nah, ada 4
aplikasi yang bisa Anda pilih. Mungkin Anda juga sudah memiliki aplikasi yang Anda gunakan sekarang. Anda tinggal pilih mana yang paling enak untuk Anda gunakan. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu harus banyak belajar lagi, atau Anda merasa bahwa aplikasi ini ternyata terlalu memusingkan, karena bisa jadi seperti pengalaman kami, jika aplikasi tersebut akhirnya tidak mendeliver apa yang kita inginkan untuk di dalam sebuah konten, maka akan memusingkan Anda. Jadi kreativitasnya tiba-tiba bisa menghilang. Nah, jadi yang ketiga adalah Anda harus memilih aplikasi editing yang paling baik, paling cepat, paling enak untuk editing Anda, agar Anda dapat melakukan pembuatan produksi konten marketing dengan konsisten. Oke, berikutnya yang keempat, amati tiru modifikasi atau alias ATM. Nah, gimana sih kalau misalkan ternyata kita udah punya alatnya nih, udah punya editingnya nih, alat editingnya, kita udah jadwalin, kategorinya udah ada. Terus kita udah tahu bahwa di Facebook harusnya memberitakan story, di Instagram harus buat seni, di TikTok harus buat informatif atau yang ada angka-angkanya, 1 Anda perlu ini, 2 Anda perlu ini, atau bahkan ada backgroundnya untuk menceritakan sebuah informasi supaya orang bisa melihat di range yang kecil tersebut, orang bisa mendapatkan value dari apa yang ingin Anda sampaikan. Kemudian terus saya harus bahas apa dong, kan gitu ya. Jadi ada orang yang bingung akhirnya, mungkin Anda bingung, terus saya harus ngapain, harus bahas apa, saya harus tulis apa-apa yang ada di gambaran, ada di editing saya, apa yang ada di konten saya. Yang bisa dilakukan adalah ATM, amati, tiru, namun harus dimodifikasi. Ada sebuah istilah di dalam dunia desain, itu adalah steal like an artist. Jadi mencuri seperti seniman. Nah, kebanyakan orang itu merasa dirinya stop sampai di mencurinya aja, tapi tidak menjadi senimannya. Nah, maksudnya adalah Anda bisa melihat konten-konten di luar sana yang Anda suka, yang kira-kira cocok untuk produk Anda atau bisnis Anda bisa copy, paste, masukkan editingan tersebut ke konten marketing Anda, ke aplikasi Anda, kemudian Anda bisa bubuhkan, tambahkan, modifikasi apa yang Anda ingin sampaikan, sehingga dapat sama seperti apa yang menjadi DNA dari produk Anda atau dari bisnis Anda. Nah, masalahnya jika Anda terlalu banyak me-ATM-kan segala sesuatunya, maka Anda akan bingung dengan warna atau dasar dari produk Anda atau bisnis Anda. Jadi ada plus minusnya. Kalau Anda amati modifikasi akan lebih mempercepat ide Anda, akan lebih mempercepat produksi Anda. Namun jika Anda terus-terusan amati tiru modifikasi, ya maka pada akhirnya akan tidak terlihat original dan orang akan terlihat membosankan ya, ini lagi. Tapi tidak masalah, Anda bisa lakukan dari sekarang agar untuk melatih Anda menciptakan konten marketing yang baik. Nah, kira-kira begitu movers. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak kreatif membuat konten marketing, ada banyak cara untuk Anda bisa lakukan, seperti misalkan Anda pergi ke website-website yang menyediakan jasa untuk mengedit konten marketing, atau Anda bisa mencari jasa pengeditan konten marketing. Namun buat saya, Anda harus kreatif, karena kreatif itu dilatih, bukan dari bawaan. Kreatif itu dilatih, kita dilatih untuk menciptakan sesuatu. Manusia dimaksudkan untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa. Dan ketika Anda semakin banyak membuat konten marketing, maka akan semakin banyak pengalaman, atau Anda akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan Anda bisa mempraktekannya di konten marketing yang lainnya. Ya movers, demikian yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Kami adalah Move On Multimedia, yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing, business plan, bisnis brand strategis dan sebagainya. Kami sebenarnya bergerak sejak 10 tahun yang lalu di in-house brand kami sendiri. Dan kami ingin membagikan sekarang kepada Anda, kepada khalayak luas, bagaimana kita dapat meningkatkan penjualan bisnis kita dengan luar biasa melalui channel ini salah satunya. Dan kami mempunyai target 100.000 subscriber tahun 2021 ini. Buat kami mencapai target kami agar kami dapat membagikan lagi lebih banyak kepada Anda semua. Dan seperti biasa, jika Anda suka video ini, silakan tekan tombol like. Share video ini ke segala platform, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, bahkan ke WhatsApp keluarga Anda, ke semuanya, agar kami dapat lebih lagi menjangkau mereka yang tidak seberuntung Anda menonton video ini. Dan subscribe, jangan lupa, komen di kolom komentar, kami baca setiap komentar, dan kami akan berbincang dengan Anda, ngobrol-ngobrol di kolom komentar setelah Anda selesai menonton video ini. Terima kasih.
Seperti biasa, nama saya Reza Alfuego. Movers, you move on.